Ya, karena kemarin aku kenalnya Mbak Elsa berkaitan dengan literasi, jadi topik yang akan diangkat mainly sih seputar literasi gitu. Jadi, mungkin pertanyaan pertamanya, kira-kira apa nih kesibukan Mbak Elsa saat ini? Oke, kesibukannya main sama anak balita, Mhm, terus ngajak main anak-anak balita juga. Jadi anak orang gitu, bikin kelas main online gitu mhm, sejak tahun 2020. Pas waktu pandemi itu ya, awal-awal Covid itu mhm, sudah langsung bikin kelas online gitu. Tujuannya sih untuk menghibur anak-anak yang tidak dapat privilege kelas Zoom ya. Karena kan dulu Zoom itu hanya untuk sekolah-sekolah yang apa ya, yang sekolah-sekolah swasta yang itulah yang tahu sendiri ya, yang luar mmm, biasa ininya iya. fasilitasnya gitu. Terus banyak di circleku yang anak-anaknya nggak dapet ini, nggak dapet apa, fasilitas itu. Jadi rasanya sayang kalau anak-anak itu tidak mendapat hak bermainnya gitu. Meskipun di rumah mereka tetap bisa bermain kok, gitu. Mmm, Sampai sekarang jalan, terus kemudian bergabung di Let's Read Indonesia, The mmm, Asia Foundation, sama berkomunitas dan mmm, aktif di kegiatan sosial, di posyandu kayak gitu, mmm, di kegiatan-kegiatan Dasawisma kayak gitu. oke. Wah, sibuk sekali ya. Iya. Mmm, nah mungkin, apa nih, aku mau gali lebih dalam berkaitan dengan Let's Read nih, awalnya terinspirasi atau termotivasi gabung ke Let's Read tuh apa? Waktu itu, jadi nggak sengaja, waktu itu tuh kan kalau nggak salah awal-awal bikin RA Jogja ya, Mmm, 2019 itu, 2019 akhir itu, kalau nggak salah pas bulan bahasa Oktober gitulah, Oktober November gitu, terinspirasi untuk ya udah deh, kayaknya perlu bikin gerakan gitu ya. Nggak bisa nih kalau jalan sendirian terus gitu. Jadi bikinlah Read Law Jogja. mmm, Terus setelah itu aktif di kegiatan literasi dimanapun itu, jadi aktif kontak sana kontak sini sampai akhirnya uh, ditanya sama Ibu Rosi Setiawan. Ditanya sama Ibu Rosi Setiawan, Elsa sibuk apa? Nggak sibuk apa-apa Bu, gitu. Ada yang bisa dibantu nggak gitu. Jadi Bu Rosi tuh nanya-nanya gitu sih. mmm, Uh, karena Bu Rosi beberapa kali ngenotis aku tuh aktif di kegiatan literasi gitu loh, baik online maupun ini, terus kayak ketika Bu Rosi ask something gitu, kayak minta minta sesuatu gitu, minta tolong sesuatu gitu, aku bantuin gitu. mmm, Nah, dari situ waktu itu Bu Sinta dari Let's Read lagi nyari partner gitu. Pas lagi nyari partner, kebetulan nih karena aku yang aktif kontakan sama Bu Rosi, dan ini ya, terus jadi kayak ini nih aku rekomendasiin satu orang gitu. Jadi direkomendasiin gitu, terus ya udah join sama Let's Read mmm, gitu deh. oh gitu, Karena aku ngerasa sevisi ya gitu. ya the power of kenalan ya. Sebenarnya kalau dibilang kenal sama Bu Rosi sih enggak, Mhm, karena ya waktu itu belum pernah ketemu Bu Rosi sama sekali. Ya kita benar-benar mmm, online gitu. Cuman karena itu tuh tadi ketika ada kegiatan literasi aku aktif dan dinotis sama orang gitu. Jadi kayak ini orang siapa sih gitu. Orang kan jadi penasaran tuh. mhm. Jadi akhirnya nyari tahu. Mmm, dari berbagai kegiatan yang mungkin bisa dilakukan sama anak-anak gitu atau berbagai bidang yang bisa digeluti untuk apa nih, mendampingi anak-anak, kenapa specifically milih literasi? Karena buatku itu dasar ya. Maksudnya hal dasar yang perlu dimiliki seseorang gitu. Mmm, Aku punya pengalaman, pribadi gitu ya, gimana waktu aku kecil itu, orang-orang mudah termakan hoaks gitu ya, kayak, "Ada berita ini," kayak panik, "Ada berita gempa," langsung pada keluar kayak gitu, padahal belum tentu gempa gitu, dirasain aja enggak, tapi pada lari-lari gitu ya. "Ada berita apa," kayak gitu. Jadi,
mengelola informasi itu tuh hal yang menurutku penting gitu. Bahkan aku sendiri dulu tuh punya pengalaman nggak pernah bisa menyelesaikan soal bahasa Indonesia dengan waktu yang sangat cepat karena aku perlu waktu untuk mencerna. Jadi kayak aku nggak bisa nih kayak disuruh baca cepet tuh nggak bisa. Aku kayak maunya bacanya pelan-pelan gitu. Gitu sih. Jadi pengalamanku masa kecil, dan aku rasa dulu orang-orang yang literat, teman-teman ayahku, teman-teman bapakku yang literat itu, mereka hidupnya lebih tenang, lebih lebih enak gitu ya, karena mereka bisa ngelola informasi. Ketika mereka sakit, mereka nggak harus panik, mereka tinggal tanya ke dokter, periksa gitu ya. Orang-orang yang literat, khususnya orang-orang yang literasi finansialnya bagus ya, mereka tahu cara berinvestasi, instrumen investasi yang tepat buat mereka tuh yang mana gitu, mereka jadi tahu. Sedangkan orang-orang yang tidak punya dasar literasi yang kuat ya, mereka akan kecemplung di asuransi ini yang katanya bisa investasi ini itu, dan itu pengalaman masa kecil yang bikin aku jadi mau terlibat di literasi. Apakah baru terrealisasi ketika kembali ke Indonesia punya anak, atau sebenarnya dari dulu udah sempat berkecimpung di dunia literasi? Kalau dari dulu itu karena punya 8 keponakan itu ya, jadi nggak tahu mau ngapain sama keponakanku. Yang aku punya itu cuman buku cerita, kayak entah itu pinjam komik. Kalau di zamanku dulu tuh kayak sewa komik tuh kayak Rp500 gitu kan. Sewa komik terus nanti dibacain gitu. Karena ponakanku waktu itu belum bisa baca, jadi aku bacain. Pulang dapat majalah Bobo bekas kayak gitu, dapat majalah Mentari bekas kayak gitu, dibawa pulang terus dibacain gitu. Karena mereka seneng gitu. Kayak nggak tahu harus ngapain sama keponakanku, sedangkan aku sering ditinggal di rumah sama anak-anak kecil gitu. Jadi itu yang bikin mungkin itu melekat juga ya, kayak aku selalu main sama anak-anak juga. Kadang juga anak-anak tetangga juga kadang dititipin aja di rumah gitu, kayak jadi kayak tempat penitipan gitu. Dari dulu ya sampai sekarang. Jadi ya? dari dulu, dari zaman aku SD sampai besar pun itu jadi kayak jadi kayak teman-temanku udah kayak pada dipanggil tante, aku tetap dipanggil mbak gitu. karena suka main sama anak-anak gitu. Bahkan aku masih ingat kok, aku waktu SMK itu masih main layang-layang sama anak-anak kecil-kecil. Ngajakin mereka main layang-layang gitu, ngejar layang-layang tuh. Yang lainnya masih SD, aku doang yang SMK, yang lainnya kayak udah pada pacaran. Aku mainnya main sama anak-anak. Iya. Tapi main sama anak-anak emang seru sih ya gitu. Tinggal kitanya mau atau enggak aja gitu ya. Yes, betul-betul. Main sama anak-anak itu menurutku ya kayak nge-charge energi sih. Terus akhirnya ya memang suka main sama anak-anak, jadi ya udah nyemplung lah di anak-anak juga. Mantap deh. Nah tadi kan cerita mungkin zaman kecil ada mungkin struggle atau melihat fenomena berkaitan orang-orang yang literasinya rendah gitu dan jadinya gampang panik, atau ya tadi akan jadi melihatnya orang yang literat itu gitu kan jadi orang yang kita kagumi gitu ya, atau kita jadi pengen orang seperti mereka gitu. Iya, bener banget. Kalau misalnya dibandingkan dengan kondisi saat ini, apakah sudah ada perubahan gitu? Ke arah yang lebih baik kan? Jadi kalau misalnya ditanya sama orang ya mau kembali ke masa lalu, nggak mau gitu. Apapun yang sudah terlewati ya sudah gitu. Aku senang dengan jatuh bangunku ketika aku masih kecil, ketika aku remaja gitu. Dan saat ini tuh udah banyak hal yang sudah aku aplikasikan gitu loh, dari membaca itu tadi gitu. Kayak mulai kayak parenting gitu ya. Banyak hal sebenarnya yang sudah kayak aku stop gitu loh. Misalnya kayak anak kecil tuh harus dibentak, anak kecil harus dipukul, anak kecil tuh harus kayak diginiin. Waktu zamanku kecil itu adalah hal yang lumrah gitu. Mukul anak, bentak anak itu adalah hal yang lumrah gitu. Nah sekarang kan nggak bisa tuh kayak gitu. Jadi aku stop. Kalau aku tidak membaca, otomatis aku akan melanjutkan hal itu.
dan merasa bahwa ya itu hal yang normal. Dulu aku digituin kok sama orang tua aku gitu. Mmm. Masalah parenting aja kayak gitu. Terus masalah finansial, jauh lebih merdeka ya. Aku ngerasanya aku jauh lebih merdeka karena bukan karena aku kaya, bukan karena pemasukanku banyak, tapi karena aku bisa ngelola uangnya harus dipakai untuk apa, dan Oh. ya jadi nggak FOMO gitu. Itu sih karena apa ya, karena kita cukup tahu jadi akhirnya nggak FOMO gitu sih, gitu. Jadi kayak Mmm. mengerti, oh fashion itu ternyata siklusnya seperti ini. Oh jadi nggak harus tuh aku beli kayak gitu, nggak harus kayak gitu. Mmm. Model-model gitu sih. Ya. Jadi sudah merasakan ya manfaat literasi Bener bagi bener. diri sendiri. Jadi kayak ketika, fondasi ini hilang, misalnya nih, aku membandingkan beberapa orang yang ini ya, maksudnya hidup ya ketika aku kecil itu aku membayangkan gitu, orang yang, bukan membayangkan ya, melihat sendiri gitu ya, orang yang tidak literat dengan orang yang literat itu hidupnya lebih tenang dan lebih nyaman yang mana gitu tuh kelihatan banget gitu. Dan aku tuh tentu mendambakan, hidup yang santai, hidup yang enak gitu ya. Mmm. Caranya ya gimana gitu ya, mengedukasi diri sendiri gitu. Mmm. Terus waktu itu aku juga, waktu aku SMP atau apa ya itu, waktu itu sering banget ini, ngikutin acaranya Pak Renal Kasali, Rumah Perubahan itu. Pokoknya Mmm. masih kecil banget kok itu. Iya. Nah, itu tuh beliau tuh juga salah satu tokoh yang menginspirasiku untuk membaca. Karena buku-buku beliau itu yang bikin kayak, apa ya, kayak enak gitu loh dibaca gitu. Mmm. Kayak kayak berasa diajak ngobrol gitu sama beliau. Jadi kayak, "Oh iya ya ternyata seperti ini. Oh iya kita harus move ya, kita harus seperti ini," gitu. Jadi itu yang memotivasi aku sendiri untuk berubah gitu. Kalau di lingkungan Mbak Elsa nih kira-kira gimana? Apakah masih menemukan, apa nih, tantangan-tantangan yang masih harus diperbaikin gitu, mungkin dalam lingkungan dari pengalaman atau kegiatan sehari-hari? Kalau dari lingkungan kurang lebih sama dengan pengalamanku waktu kecil ya, orang-orang yang tidak literat itu mereka mudah panik. Mhm. Waktu awal-awal pandemi itu orang-orang pada bingung, borong apa itu, salah satu PD. merek susu itu Oh, gitu ya. susu. Iya, terus hand sanitizer, masker gitu. Mereka sibuk borong kayak gitu, sedangkan kita nggak sibuk. Kenapa orang pakai masker kain yang 5.000 itu bisa gitu kan ya. Mhm. Bisa cuci, bisa pakai, cuci pakai gitu. Kita beli beberapa gitu. Terus orang-orang, beli apa itu, hand wash, biasanya nggak pernah beli hand wash, ya orang-orang biasanya belinya pakai Sunlight aja gitu kan, tiba-tiba beli hand wash yang semahal apapun bakal dibeli, hand sanitizer semahal apapun bakal dibeli sama mereka gitu. Ke kita mah yang penting pakai sabun karena ya udah tahu kan misalnya, oh ternyata kuman-kuman, minyak pun apa semua itu ketika dikasih sabun, itu tuh akan hilang gitu loh ketika kita, apa, bilas gitu. Hal seperti itu sih, literasi apa ya itu, sains ya, Kesehatan. kimia ya gitu. Ketika Mhm. kita memahami cara kerja sabun dan air kayak gitu ya, kita tahu nih jadi kita nggak panik meskipun orang lain pada borong-borong ini itu ya nggak panik. Bahkan Mmm. pun kayak misalnya ya, soal pemilihan ini deh, pemilihan susu kayak gitu ya. Orang-orang itu pada beli susu, yang penting ini loh susu buat anak-anak, padahal belum tentu itu kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak. Mmm. Jangan-jangan selama ini ternyata lebih banyak gulanya daripada susunya, kayak gitu kan. Hal seperti itu sih yang mengubah hidupku banget gitu. Mmm. Oke. Oke, mungkin kita pindah dikit ke Rajonya ya. Tadi kan, Mbak Elsa juga bilang sempat mendirikan Rajo atau kalau teman-teman belum tahu Read Aloud Jogja ya itu. Ya, Itu gimana awal mulanya? Tadi kan sudah cerita berkaitan dengan masuk ke Let's Read ya. ya, Nah, betul betul. kalau membangun Rajonya sendiri ini bagaimana? Kalau dari membangun rajonya sendiri, Mhm. berawal tuh gini, waktu 2012 itu kan mulai ngajar tuh di sekolah gitu kan Mhm. ya, di salah satu sekolah gitulah, sekolah swasta. Mhm. Nah, kebetulan di sekolah ini itu ada kegiatan read aloud, circle time. Nah, circle time-nya tuh selalu ada read aloud.
kita bacain buku, kemudian setiap seminggu sekali ada library time gitu kan ya. Artinya ada kegiatan khusus untuk kita berkunjung ke perpustakaan, dibacakan buku sama pustakawannya, terus anak-anak di kelasku diminta untuk pilih satu buku untuk dibawa pulang gitu dan dibacakan di rumah oleh orang tuanya. Artinya dari sejak 2012 itu sudah terbiasa dengan kegiatan seperti itu. Terus kemudian lanjut studi, balik lagi ke Indonesia, harus pindah ke ngikut suami gitu ya, ngikut suami, nggak punya teman sama sekali ya di Jogja, di Bantul nih nggak punya teman sama sekali karena memang bukan asli orang Jogja gitu. Jadi yaudah kita bisa apa nih? Ternyata waktu itu aku diajak untuk ke posyandu. Waktu itu belum punya anak, diajak ke posyandu, Mbak bantuin posyandu. Ya, ayo bantuin posyandu. Jadi di posyandu juga bacain buku anak-anak yang lagi antri nimbang gitu. Kasian soalnya anak-anak kayak nggak diiniin loh, nggak ada kegiatannya gitu. Cuman nimbang-nimbang aja, tapi di anaknya main nggak boleh, dimarah-marahin gitu kan, kasian gitu. Ya udah sini gitu. Lebih kayak karena punya kebiasaan untuk ngajak main anak-anak, jadi rasanya kayak duh kasihan nih anak-anak gitu. Terus kemudian ditawarin salah satu guru gitu, Mbak mau nggak bantuin sekolahku gitu, sekolahku nih ada masalah nih, jadi kayak gurunya tuh sering keluar masuk gitu. Jadi ada salah satu guru gitu, terus bantuin dong gitu, minta tolong dibantuin kira-kira apa yang bisa dibenerin biar gurunya nggak keluar masuk, biar anak-anaknya juga nyaman gitu. Soalnya cuman oke deh aku bantuin gitu. Tapi sambil survei ke sekolah-sekolah yang lain juga, ternyata sebenarnya mereka tuh punya banyak buku-buku yang bagus dari penerbit-penerbit terkenal ya, dan itu tuh sepaket banyak banget buku-bukunya, tapi masih disegel semua, dan itu sudah disegel sejak sekian tahun yang lalu. Wow, luar biasa nggak tuh? 2017 dimuseumkan. tuh. Ya betul, jadi harta karun. Iya, mungkin karena memang buku masih jadi barang mahal ya, karena aku sendiri pun itu nggak banyak beli buku. Maksudnya buku tuh hal yang mahal buatku ya. Aku kayak beli buku tuh 2 bulan sekali apa ya. Itu tuh baru bisa beli buku, saking nggak kayak nggak bisa nih kalau harus beli buku terus gitu. Jadi yang bisa aku lakukan adalah rajin ke perpustakaan gitu sih. Jadi seminggu sekali lah minimal ke perpustakaan, pinjam sambil balikin gitu. Biasanya kalau ke perpustakaan pinjam berapa buku tuh? Karena bolehnya 2, aku pinjam 2, tapi aku keliling ke beberapa perpustakaan nih kalau di Jogja. Jadi kayak aku pinjam 2, nanti pakai punya anakku pinjam 2, pakai suamiku pinjam 2, itu di satu perpustakaan. Jadi nanti kita pergi ke 2 perpustakaan, satunya perpustakaan daerah, satunya perpustakaan kota gitu. Jadi kita tuh bisa bawa pulang 12 buku. Lumayan ya. Yes, betul. Bisa bawa pulang 12 buku. Nah, buku-buku itu tadi sebelum ada Rajo itu ada satu komunitas lagi, namanya Cerita Sarang Semut. Tapi untuk teman anak-anak kompleks aja gitu. Sebelum bikin Rajo, aku tuh bikin itu dulu gitu. Jadi Sarang Semut ini cuman bacain anak-anak kompleks aja. Bukunya dari mana, dulu tuh nggak punya buku, nggak kayak sekarang yang punya buku banyak yang sering dikirimin teman-teman gitu ya, buku gitu ya. Kalau dulu tuh sama sekali nggak punya buku. Caranya punya buku yaitu pinjem dari perpustakaan, dibacain, kan lumayan tuh, dapat 6, dibacain, nanti teman-teman anak-anak bisa explore buku yang lainnya, nanti kita ke perpustakaan lagi, pinjem lagi, kayak gitu. Jadi kurang lebih begitu cara kami share buku. Terus ya tadi saya mana? Oh, Rajo ya tadi ya. Rajo. Dari Sarang Semut ke Rajo. Terus akhirnya tadi di sekolah-sekolah tadi sering ngisi acara di sekolah. Bahkan sampai anakku lahir pun, anakku masih kecil digendong gitu, sering ngisi acara ke sekolah-sekolah gitu, ngajakin orang tua, bikin kayak sesi parenting gitu, ngajakin orang tua untuk
bacain buku yuk gitu, terus ngedukasi guru-guru gitu. Cuma sayangnya karena waktu itu sendiri, jadi kebayang ya sendirian bawa bayi ke sekolah tuh udah bingung ngasih ASI, bingung nge-share pengalaman gitu. Jadi nggak ada dokumentasi ya dari orang tua itu yang aku tentu nggak punya nomornya gitu, karena nggak sempet lah waktu itu, karena memang anakku waktu itu masih cranky juga ya, maksudnya dibawa digendong ya, nggak yang ini banget lah, nggak kepikiran untuk dokumentasi atau apa. Yang aku pikirkan waktu itu menyebarkan sebanyak-banyaknya virus ini gitu. Terus lama-lama kok capek ya sendirian gitu, kayaknya butuh partner nih gitu, akhirnya carilah partner gitu. Setelah cari partner, ketemu deh partner yang bangun Rajo gitu. Jadi Rajo itu mungkin mulai aktifnya mulai sejak tahun 2020 kali ya, mulai banyak kegiatannya tuh mulai 2020. Cuman kalau untuk berdirinya sih ya 2019 itu sih, karena terpantik dengan kondisi aku nggak bisa jalan sendirian terus gitu. Itu berarti ketemunya di sekolah sesama orang tua orang tua yang dari sekolah, atau mungkin kayak di Facebook Ketemu di atau sosmed, jadi di ketika sosmed? kayaknya orang ini punya ketertarikan yang sama ya, terus kayak aku japriin gitu, Mbak punya ini ya, yuk kita bikin ini yuk, kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Sama aku bikin kelas harmoni, bikin Rajo, semuanya online semua, nggak pernah ketemu orangnya. Baru-baru ini aja ketemu orangnya, 2021 baru ketemu orangnya. Oh, oke. Terus setelah Read Aloud Jogja, ini ada Read Aloud Indonesia juga ya? Kemarin Iya, kemarin sempat ngobrol sama Mbak Ira, atau Mbak Ira kan ya? iya. Ya, itu kami ngobrol-ngobrol terus, oh iya itu Mbak Elsa tuh juga penggagasnya Read Aloud Indonesia gitu. Itu sambungannya gimana tuh? Oke, kalau itu sambungannya gini. Sebenarnya Read Aloud Indonesia itu juga sudah ada Maret apa April ya? April 2020. Jadi habis Rajo itu ada Read Aloud Indonesia. Nah, waktu itu aku tuh sempat kontak ke Read Aloud Indonesia itu untuk gabung acara gitu ya. Tapi ternyata nggak dapet respon. Mungkin sibuk gitu ya. Tahu sendiri kan ya, kalau misalnya udah terkenal gitu kan pasti sibuk gitu ya. Terus ya udahlah ya gitu. Nggak bisa dikontak, padahal tuh pengen banget gitu bisa berkontribusi. Akhirnya entah kapan, aku lupa kapannya, itu Rajo bikin TOT. Awalnya kan mau bikin TOT ini, TOT Training of Trainer Read Aloud on-site ya. Yuk kita bikin yang on-site aja. Waktu itu belum ada COVID ya, jadi kayak yuk kita bikin Training of Trainer Read Aloud yuk, undang Bu Rosi gitu, bareng sama teman-teman founder itu. Terus ternyata COVID nggak bisa, akhirnya yaudah deh kita bikin online aja gitu, bikin online gitu, ikut deh bikin online. Habis kita bikin online, ada 2 batch itu kita kumpulin nih orang-orangnya. Nah sedangkan aku merasa belum ada komunitas semacam ini tuh belum banyak gitu loh, komunitas Read Aloud itu belum banyak. Aku komporin lah lulusan TOT Read Aloud Jogja untuk bikin. Jadi rata-rata lulusan TOT Jogja waktu itu jadi founder di beberapa RA gitu. Jadi racunnya sebenarnya di situ. Nah, karena kayak Read Aloud Jaksel itu dari TOT Jogja, Depok juga dari Jogja, Bali juga, terus mana lagi ya, Jateng juga, terus mana lagi ya, Cianjur, pokoknya ada beberapa lah gitu dari Read Aloud Jogja gitu, cukup banyak gitu teman-teman. Read Aloud Jakarta juga ada, tapi mereka sekarang nggak aktif ya. Nah kurang lebih begitu. Terus aku ngerasa kayak waduh ini udah dibikin, orang-orang udah pada bikin, terus ngelaporinnya ke aku dong, kayak Kak aku udah bikin, waduh beneran bikin kayak gitu. Kayak ya udah deh aku kumpulin aja gitu di satu grup, iseng doang ngumpulin di satu grup.
udah ada beberapa nih, ini ritual yang lainnya nggak pada diiniin Kak gitu. Iya lagi aku kontakin, aku berharap kayak ya paling nggak digubris gitu kan, kontakin dong satu-satu, mereka join, ya makin banyak nih orangnya gitu kan ya, lah kok makin banyak orangnya gitu. Awalan dari Read Aloud Indonesia-nya sendiri itu nggak dapat respon positif, kayak loh ini siapa kok ngumpul-ngumpulin orang kayak gitu, awalan tuh gitu kayak ya emang orang baru kok gitu nggak ini kok Kak, cuman pengen ngumpulin teman-teman, jadi kalau ada info biar bisa ngumpul di satu grup gitu. Awalnya sih memang tujuannya itu karena aku harus bertanggung jawab gitu loh, udah nyuruh-nyuruh orang bikin komunitas terus kayak terus gimana gitu. Ya, tanggung jawab kompor ya. Iya, tanggung jawab kompor gitu ya. Akhirnya udahlah di situ nggak kepikiran untuk direkrut RAI, itu nggak kepikiran gitu. Terus yuk kita bikin kegiatan WRAD World Read Aloud Day 2021. Akhirnya bikinlah tuh acaranya. Terus setelah bikin kegiatan itu baru deh tuh aku ditarik ke Read Aloud Indonesia. Ditarik itu sama Kak Ola, almarhum Kak Ola dari RA Bekasi gitu. Kak Ola tuh banyak cerita tentang ini loh Read Aloud tuh kayak gini, banyak sejarahnya gitu. Aku tuh nggak pernah menyangka bahwa aku adalah orang terakhir yang diberi wejangan oleh Kak Ola sebelum Kak Ola meninggal. Jadi waktu itu Kak Ola COVID, jadi Kak Ola tuh banyak cerita tentang Read Aloud Indonesia. Akhirnya kok Kak Ola banyak cerita ke aku sih, kok nggak ke teman-teman gitu, aku jadi deg-degan. Aku bilang gitu sama almarhum Kak Ola, iya soalnya aku percaya sama Kak Elsa gitu. Dan waktu Kak Ola meninggal, Kak Ola itu bagian yang pegang aksesnya Read Aloud Indonesia, Instagramnya Read Aloud Indonesia. Waktu beberapa hari sebelum Kak Ola meninggal, Kak Ola itu sudah mengalihkan emailnya itu ke email Read Aloud Indonesia yang udah aku buat. Jadi ada 2 email Read Aloud Indonesia. Read Aloud Indonesia yang pertama yang dipegang sama pengurus lama yang non aktif tapi nggak tahu mau ngapain. Lalu aku bikin karena acara WRAD 2021 itu kan, bikin satu email gitu. Akhirnya dialihkan ke situ. Terus Kak Ola tuh pesen, Kak kalau ada apa-apa jangan lupa cek ini ya, cek email gitu. Waktu Kak Ola meninggal, aku bingung dong mau ngapain. Terus aku ingat sama pesan Kak Ola, jangan lupa untuk cek email. Cek email, ternyata Instagramnya itu sudah dikoneksikan ke situ. Jadi kita bisa ngasih informasi, bisa ngakses Instagramnya RAI dari situ. Karena waktu itu satu-satunya yang bisa ngakses emailnya RAI itu cuma aku sama Kak Ola doang. Jadi kayak kayak udah disiapin semua gitu, kayak terus akhirnya ya udah kayak makin resmi gitu untuk masuk ke Read Aloud Indonesia karena ngurusin sosmed awalan gitu. Cuman nggak bisa nih kalau sosmed dipegang sendiri gitu, sementara aku juga pegang Let's Read, pegang Harmoni gitu ya, banyak banget gitu. Gimana kalau kita mulai atur aja orangnya gitu. Terus kemudian setahun lah ya baru beneran fix. Akhirnya aku tetap bergabung di RAI tapi sebagai divisi keanggotaan. Ngapain aja sih keanggotaan itu, ya ngatur-ngatur teman-teman gitu, ngatur-ngatur teman-teman se-Indonesia tuh bakal ngapain. Memang butuh proses panjang banget ya, karena kenapa kok aku pilih keanggotaan, salah satunya adalah salah satu tanggung jawabku udah ngomporin orang-orang bikin itu tadi, bikin komunitas gitu, kayak nggak bisa nih dibiarin kalau orang-orang udah mengepakkan sayap tapi nggak dikasih batasan, nggak dikasih regulasi, kan mereka akan ya udah jadi kayak malah sikut-sikutan gitu loh Kak antar komunitas gitu. Dan itu hal yang nggak aku pengen gitu. Aku pengennya kita bertumbuh sama-sama gitu. Wow, mantap banget ceritanya. Wow. Jadi ya tadi ya berbagi ya, spesialisasinya berbagi di bagian keanggotaan. Yes. Oke. Wow, speechless. Udah sampai bingung mau nanya apa lagi. Oh, iya.
Berarti ini sudah berjalan. Nah, sebagai, pengurus, baik itu di Read Aloud Jogja, Rajo, atau di RAI, Read Aloud Indonesia nih, kira-kira apa tantangan yang dihadapi nih? Kalau tantangan tuh lebih ini sih, tantangan pribadi itu lebih ke mengatur waktu ya, karena kan kegiatannya banyak ya. Bener banget. Misalnya nih, kayak di Rajo aja ada meeting pengurus sendiri, terus kemudian kegiatan member ada sendiri ya gitu. Terus rasanya tuh ya pengen menutup mata gitu ya, kayak ya udahlah ya biar mbak-mbak aja yang lain yang respon gitu, tapi kadang kalau sepi tuh kayak ya perlu dikomporin nih gitu. Mungkin spesialisasiku ada di situ kali ya, komporin itu kali ya gitu. Jadi ngelempar sesuatu gitu untuk ya udah yuk gitu, bahas yuk, diskusi yuk, kayak gitu sih. Mungkin lebih ke situ. Manajemen waktu sama banyak improve ke komunikasi sih aku, soalnya dulu kalau Kak Clara tahu aku yang dulu tuh mungkin lebih banyak ngegas ya, kayak ya beneran kayak lebih banyak ngegas gitu. Ngegas, terus perfeksionis, ngerasa kayak ya orang lain tuh harus bisa ngelakuin apa yang aku lakukan gitu, sedangkan standar yang aku lakukan tuh tinggi gitu bagi orang lain gitu. Dari situ juga belajar mengelola ekspektasi juga, bahwa yang perlu kita lakukan adalah memberi kesempatan orang lain. Kapan lagi mereka bisa belajar, kapan mereka bisa sampai ke puncak kalau kita nggak pernah ngasih kesempatan mereka untuk menapaki jalan step by step-nya mereka gitu. Itu sih. Bayangin ya, dari orang perfeksionis sampai jadi orang yang ya udah yuk, ya udah oke, mantep, bagus kayak gitu. Jadi butuh proses. Ya benar-benar proses merelakan. Awalnya gatel banget. Kayak kayak misalnya nih bikin virtual background gitu, ada partner yang bikin virtual background, ya elah kurang miring dikit, rasanya kayak gatel pengen ini gitu, tapi di sisi lain ya udah nggak apa-apa gitu, itu kerja kerasnya dia kok gitu, dia sedang berproses gitu. Mungkin sekarang aku sudah di kelas 6 SD, dia masih di kelas 1 SD gitu, untuk masalah virtual background misalnya kayak gitu. Jadi itu sih, nanti kalau dia lebih cepat dari aku ya aku yang akan belajar sama dia gitu. Jadi aku juga perlu ini juga ya, belajar melatih mendengar juga gitu. Oke. Kalau tantangan di Read Aloud Indonesia juga sama berkaitan dengan manajemen waktu. Kalau di Read Aloud Indonesia itu lebih gini sih, ngemotivasi teman-teman untuk aktif. Ini kan udah banyak ya komunitasnya gitu, udah puluhan komunitas, terus kemudian jomplang antara yang aktif banget sama yang nggak ada suaranya sama sekali. Jadi mereka sudah ada komunitasnya tapi mereka nggak tahu mau ngapain. Karena memang di RA Indonesia, Read Aloud Indonesia sendiri itu kan baru ya, maksudnya baru dibuat regulasi, baru dibikin ketuanya siapa, terus siapa ini perangkat-perangkatnya siapa aja kayak gitu. Jadi kayak ini sesuatu hal yang baru, ibaratnya kayak babat alas kita lagi ini ya, bikin startup gitu lah. Jadi nggak tahu nih harus mulai dari mana gitu. Gitu sih. Palingan ya sementara ini kita berusaha untuk cari tahu kira-kira masalah di lapangan teman-teman tuh apa aja sih, supaya kita bisa tahu nih kira-kira kita bisa kasih treatment apa ke teman-teman. Jangan cuman kita kasih obat mah aja, jangan-jangan dia diare malah dikasih obat mah gitu kan gitu. Salah diagnosa, salah ini dong. Jadi ya kita pelan-pelan memahami mereka, karena nggak bisa kayak main perintah ya kalau di komunitas, apalagi nirlaba gitu kan. Kamu bikin ini, kamu bikin, nggak bisa, itu semuanya harus heart to heart. Kalau nggak gitu, masalah posting aja ya, misalnya nih, Kak tolong yuk diposting ini buat acara BRAD, itu aja tuh harus jabarin satu-satu Kak, nggak bisa yang kayak guys di posting ya gitu, nggak bisa di grup gitu di mention gitu, nggak bisa. Kak lagi sibuk nggak, masak apa, kayak gitu. Palingan lebih kayak gitu sih, basa-basi gitu, skill-skill kayak gitu yang dibutuhkan. Gimana nih sibuk apa, iya bener. Skill memikat. Iya.
Setuju sih ya kan kayaknya, nggak semua kota juga starting point-nya sama ya, mungkin ada yang kayak di Jogja, yang kalau nggak dibilangin bagus banget tapi sudah ada perpustakaannya yang bukunya cukup Iya, banyak gitu, tapi kan ada juga mungkin kalau yang betul. agak jauh perpustakaannya mana masih belum tahu malah jangan-jangan kayak gitu ya, Iya, betul gitu, betul. iya. Oh, Read Aloud Jogja, salah, Read Aloud terjauh itu ada di kota mana nih yang Mbak Ada Elsa di tahu? Manokwari. Itu juga Manokwari. dari Jogja juga tuh foundernya. Mmm, Dari maksudnya ikut TOT Jogja, makanya itu kan oh, karena banyak banget. Jadi ya Allah, tanggung jawab banget nih sama orang-orang yang udah semangat. bikin ini komunitas. Ya, terus kira-kira apa nih langkahnya yang diharapkan untuk dicapai mungkin dalam beberapa waktu ke depan? Langkah apa nih? Langkah untuk RAI atau langkah untuk apa nih? Mungkin untuk RAI dulu, ada apa Kalau yang RAI sih, dicita-citakan? kalau yang diharapkan dari RAI itu ke ini sih, kuantitas dan kualitas yang Mhm, merata. Jadi teman-teman yang kampanye itu bukan hanya teman-teman yang ada di kota-kota besar aja yang bisa kampanye, tapi teman-teman yang di kota kecil pun itu tuh bisa kampanye gitu. Dengan cara apa? Kita bisa mendukung teman-teman di daerah ya. Kayak mhm, misalnya, oke teman-teman misalnya butuh bikin apa gitu. Nah, itu bisa difasilitasi sama RAI gitu. Karena ya balik lagi ya, RAI sendiri itu juga tidak punya pemasukan tetap gitu, tapi kita berusaha cari gimana caranya gitu supaya meskipun tidak ada pendapatan pun mhm, itu tuh kita tetap bisa bantu teman-teman yang ada di mana daerah gitu ya. Mungkin pakai ini ya istilahnya, apa ini istilah swasembada. Jadi siapa yang punya buku kirim ke mana daerah, yuk gitu. Siapa yang punya mana ya mungkin lebih kayak ke distribusi gitu sih, palingan membuat semuanya itu rata mhm, mhm. dan Ud adil. udah pernah kerja sama apa mungkin organisasi atau apa perusahaan mungkin yang berkaitan sama yang punya visi misi yang sama mungkin? Kalau untuk kerjasama ini mungkin baru-baru ini dengan Mmm, ini ya, WOM Finance itu ya mereka mendanai. mmm, Dari TBM juga, TBM, WOM Finance, mereka mendanai workshop gitu untuk pegiat-pegiat Read Aloud untuk ikut apa itu, workshop public speaking, digital content gitu. Public speaking itu buat apa? Buat bekal-bekalnya teman-teman ketika kampanye Read Aloud, ketika mhm, sharing. Oh, poin-poinnya itu kira-kira yang biar nggak kebanyakan itu poinnya apa aja sih yang bisa disampaikan gitu. mhm, Nah, kira-kira kalau kita, apa, ngasih materi selama 1 jam kok orang-orang pada bosen ya gitu. Padahal kan kita juga perlu tahu ya ternyata, oh konsentrasi orang itu ternyata cuma sampai 20 menit aja loh gitu. Selebihnya ya harus banyak interaksi juga dengan mmm, orang-orang gitu misalnya. Terus kayak digital content bisa lebih ke personal, lebih kayak ke community branding ya, di mana nanti teman-teman bisa bikin konten-konten yang menarik di Instagram-nya teman-teman, di akun-akun sosmednya teman-teman gitu sih. mmm, Sementara sih kerjasamanya begitu. Terus sebelumnya kalau yang World Read Aloud Day dengan Perpusnas gitu dan mmm, ya banyak banyak ini juga sih, banyak yang mendukung sebetulnya tapi belum ada dukungan kontinu gitu ya. oke, Tuh. oke, oke, Dan RAI dan Let's Read pun juga sering kerjasama juga gitu. mmm, Let's Read sering apa, bikin kegiatan yang melibatkan RAI gitu. oh, iya, iya, iya. Jadi oke, oke, bentar lupa mau nanya apa tadi? Bentar, oh iya, iya, baiklah, jadi masih soft skill ya kebanyakan ya? Ya, Oke. Oh ya, sekarang ingat. Tadi kan ada World Read All Day 2021 ya. Kalau 2022 ini apakah sudah diadakan atau sedang ya. direncanakan?
yang 2022. Jadi World Read Aloud Day itu dirayakan hari Rabu pertama di bulan Februari. Jadi setiap hari Rabu. Jadi kalau ada yang misalnya mention, Read Aloud itu setiap tanggal 3 Februari, setiap tanggal 6, setiap tanggal 4, enggak ada yang kayak gitu, karena World Read Aloud Day itu diadakan setiap hari Rabu pertama di bulan Februari. Jadi tanggalnya berapapun itu setiap tahunnya pasti akan berganti gitu. Dan itu sudah lewat juga tahun ini. Kita sudah kerjasama dengan Perpusnas, Perpustakaan Nasional gitu. Jadi kita bikin acara. Terus acaranya tentu nggak cuma untuk anak-anak ya, tapi juga untuk mengedukasi orang tua dan guru terutamanya ya, karena itu fondasi yang kuat ya. Kita masuk literasinya lewat mana kalau nggak lewat orang tua dan guru gitu. 3 pilar pendidikannya. Iya, betul. Oh gitu. Jadi sudah lewat ya, sayang sekali. Aduh, baru gabung pertengahan tahun ini soalnya. Sayang sekali. Kalau mau ikut Read Aloud Indonesia gimana sih caranya? Sebenarnya konsepnya Read Aloud Indonesia ini itu kan adalah tergabungnya Read Aloud daerah ya gitu. Jadi kalau mau gabung di Read Aloud Indonesia ya masuk ke daerah gitu. Dari Read Aloud Indonesianya sendiri ini ya, misalnya nih Read Aloud Jogja itu adalah Read Aloud Indonesia cabang Jogja gitu. Jadi sebenarnya kita mendeklarasikannya begitu, Kak Clara. Jadi apa ya? Kita tuh Indonesia, cuman ada di banyak ini. Harapannya sih nanti akan ada sekian ratus, bahkan sekian ribu komunitas ya, yang bergerak gitu. Tidak hanya ada, tapi juga bernyawa gitu. Artinya kan ada ya gitu, hanya tercatat saja, tapi tidak bernyawa, tidak ada kegiatannya gitu. Gitu. Jadi targetnya itu sih. Pengen dikembangkan. Semoga harus terwujud. Iya, kalau untuk kuantitas mungkin nggak ngejar cepet-cepet ya, karena aku lebih seneng yang ini kali ya, kualitas gitu ya. Sedikit itu nggak apa-apa asal berkualitas, daripada banyak terus fondasinya nggak kuat, udah kadung menyebar gitu. Benerinnya makin susah gitu. Malah nanti ya tadi benernya jadi susah, atau malah kesannya cuman kayak latah saja ikut-ikutan gitu ya, tanpa ada apa dasar yang kuat seperti betul itu. Atau malah bisa jadi bumerang buat kita gitu. Jadi kayak misalnya nih, mungkin akan suatu saat pasti akan didata gitu. Oh, komunitas Read Aloud sebanyak ini ternyata tidak bisa meningkatkan kecakapan literasi orang Indonesia, terus buat apa gitu. Itu pasti akan jadi pukulan berat bagi orang-orang yang maksudnya yang jadi pengurus atau ikut di komunitas gitu ya. Harapannya kan kita bikin komunitas itu untuk jadi wadah teman-teman sharing, wadah teman-teman untuk belajar, sharing, terus juga berkontribusi ya. Lebih banyaknya sih gitu. Jadi kalau mau berkontribusi, ayo. Kalau mau ajak Mbak, ayo ke ini yuk. Misalnya kalau di Read Aloud Jogja, Mbak ayo ke Posyandu yuk, ke tempatku gitu. Mbak ayo ke sini yuk gitu. Dengan senang hati tuh pengen bisa sebanyak itu requestnya gitu. Tapi mungkin nggak banyak orang yang memahami. Karena sebenarnya Read Aloud sendiri tuh baru tahu istilah Read Aloud, mungkin orang-orang tuh baru tahu istilah Read Aloud itu ya baru-baru ini, padahal sebelumnya mungkin sudah pernah dibacakan buku kayak aku ya. Waktu TK itu guru TK aku tuh bacain cerita di depan kelas gitu, cuma tidak ditunjukkan bukunya dan buku yang hitam putih begitu. Gitu. Jadi SD pun juga gitu, SD kelas 6 aja masih dibacain buku. Wah, iya. Buku. SMP juga guru IPS tuh, guru sejarah itu masih bacain buku. Jadi itu kalau bacain buku tuh kayak lagi nyeritain kisah-kisah wayang gitu loh. Gitu. Terus guru bahasa daerah, bahasa Jawa gitu juga, guru apa lagi ya? Banyak kok yang masih bercerita gitu. Kan tipe-tipe guru zaman dulu kan suka bercerita ya. Gitu.
Jadi itu sangat mengena sih daripada yang harus kita lihat ke papan tulis seharian gitu. Wah. Waktu sekolah dulu, udah lupa dulu diceritain atau tidak ya? Pasti ada sih, cuma agak-agak Iya. lupa nih. Iya. Tapi kalau sepengamatanku kayaknya kebanyakan anggota Read Aloud nih so far ini ya, orang yang sudah punya anak seperti itu. Iya, Benar sih. betul. Betul. Rata-rata itu anggota Read Aloud itu adalah ibu-ibu yang mungkin baru aware gitu ya, baru tahu gitu setelah mereka, oh ternyata tuh penting ya. Biasanya ibu-ibu yang sudah melewati fase, kok anakku nggak ngomong sih gitu. Kok di usia sekian kok nggak ngomong sih gitu. Nah itu sih biasanya di fase-fase itu biasanya mereka tuh baru join, baru memahami itu tuh waktu di fase-fase itu. Jadi kayak aku butuh sesuatu nih yang bisa bikin anakku ini. Mereka akan cari tahu, dan beberapa tips yang ada di luaran sana itu pasti akan ada salah satu tips yang meminta bacakan buku. Itu salah satunya. Dulu pernah ada salah satu murid online itu sebelum umur 4 tahun, ya pokoknya hampir 4 tahun lah, dia tuh nggak bicara sama sekali, kayak bicaranya terbatas, mama, maem, kayak gitu-gitu, papa, kayak gitu, sebatas itu aja, kayak nggak sampai 10 kata gitu loh. Terus kemudian karena mamanya ini bukan teman dekat ya, teman sekolah gitu, jadi kayak dia cerita, kok anakku nggak bisa ini ya, dulu muridmu ada nggak yang kayak gini, karena aku pernah anakku lebih muda dari anaknya dia, otomatis aku nggak bisa bilang nge-share pengalamanku soal anakku, tapi aku bisa nge-share pengalaman tentang bagaimana muridku dulu. Kalau murid-muridku dulu memang rutin dibacakan buku cerita, dan orang tuanya tuh bacain buku cerita setiap hari, karena dari perpustakaan kan mengirimkan satu buku untuk dibacakan ke anak gitu kan, dan itu ada reading log-nya juga ya, jadi kayak ada catatan gitu, minggu ini bawa pulang buku ini, satu kosakata baru buat anak dicatat, ada kosakata baru dicatat kayak gitu. Nah itu aku share tips itu, dan itu mempan, jadi anaknya itu terdiagnosa speech delay, terapi, ke dokter anak, udah ke psikolog, udah kayak gitu tuh udah banyak banget, dan selama berbulan-bulan itu tidak ada hasilnya. Sejak umur 3 tahun sampai hampir 4 tahun itu tidak ada hasilnya. Maksudnya mungkin ada hasilnya tapi tidak terlihat gitu ya. Nah, karena memang di rumah ternyata ya diberi akses ini ya, screen time yang lebih banyak daripada interaksinya. Aku tidak menyalahkan screen time ya, karena screen time itu juga salah satu hiburan anak-anak zaman sekarang, tapi yang kita perlu lakukan adalah memberi batasan, kan gitu. Screen time itu nggak apa-apa, anakku juga nonton, tapi ketika nonton pun juga kita ajak bicara juga gitu. Emang siapa setelah nonton, setelah apa itu biasanya kita ajak untuk ini diskusi gitu. Meskipun jadi kayak supaya ada kayak dia tadi menyerap informasi, akhirnya dia terpantik untuk bercerita gitu. Terus setelah temanku menerapkan Read Aloud itu kayak cuman 2 bulan gitu loh, jadi cuman 2 bulan, nggak 3 bulan gitu, terus anaknya banyak progresnya gitu, terus dia ngerasa kayak wah ternyata dibacain doang ya gitu, kayak kemana-kemana aku kemana aja sampai mondar-mandir ngeluarin banyak uang gitu, ternyata tuh anak cuman butuh dibacain buku sambil diajak ngobrol, dan itu tuh nggak banyak yang dia bacain waktu itu tuh. Aku tuh nggak pernah bacain buku anakku, dia lakukan tuh cuma 5 menit satu hari. Cuma 5 menit satu hari. Terus lama-kelamaan naik jadi 10 menit karena anaknya curious ya, antusias gitu. Terus ya udah lanjut lagi gitu sampai 15 menit. Sampai dia itu ada di fase bisa bacain buku 30 menit. Buat anaknya. Karena ya itu tadi, karena semua itu bisa karena terbiasa.
Ngatih gitu. konsentrasi juga ya. Bener. Hmm. Kita tuh nggak bisa tiba-tiba ngurangin ini juga kok, ngurangin apa ya, kayak nggak usah pakai gadget gitu, nggak bisa. Wah, waktu itu aku langsung kenalin Let's Read ke temanku. Karena kan anaknya edik gadget kan akhirnya. Mau nggak mau kan kayak harus pakai tab terus kemana-mana. Akhirnya karena ada Let's Read, e-book perpustakaan digital ya. Jadi bikin anaknya kayak, oh iya ternyata di sini juga ada buku. Nah, barulah itu dia transisi ke buku konvensional. Soalnya waktu awal-awal dibacain buku konvensional, anaknya nolak, nggak mau gitu. Karena itu bukan tab. Gitu. Bisa dialihkan juga ya kalau dalam tanda kutip sudah terlanjur kecanduan. Benar. Jadi ya gadget itu bisa jadi hal baik atau bisa jadi hal yang kurang baik, tergantung kitanya juga. Ya. Kita yang dewasa pun juga bisa mengalami hal itu ya gitu. Jadi Betul. bukan cuma buat anak-anak. Betul banget. Ngomong-ngomong soal target, ini kan kalau Let's Read memang kebanyakan mentargetkan anak-anak kecil ya, karena memang tadi banyak ibu dengan kondisi anaknya yang speech delay itu kan biasanya ketemunya memang usia-usia muda. Tapi apakah mungkin sudah ada atau menargetkan untuk kalangan masyarakat yang lebih luas kayak mungkin remaja atau young adults gitu? Oh, kalau yang Let's Read sendiri itu sebenarnya ini kan programnya kan Books for Asia. The Asia Foundation sendiri itu sudah ada sejak tahun 1950-an. Sudah ada di Indonesia sejak 1950-an ya. Habis merdeka udah langsung ada gitu. Terus mereka itu mengirimkan buku-buku berbahasa Inggris tentunya ya, karena dari luar kan gitu. Mereka kirimlah karena judulnya Books for Asia, jadi mereka kirimlah ke negara-negara Asia yang membutuhkan, termasuk kayak Indonesia, India, Kamboja, terus ya seperti itu ya, kayak gitu, Vietnam gitu, mereka kirimkan. Tapi buku-buku yang dikirimkan ini kan buku bahasa Inggris. Sedangkan mereka kirimkan itu tuh ke pelosok-pelosok. Bayangkan tuh, orang di kota aja belum tentu baca bahasa Inggris, ya kan? Iya. Kecuali blasteran mungkin ya, gitu. Nah, karena itulah akhirnya ini harus berdampak nih. Dampaknya harus ini apa gitu kan ya. Jadi akhirnya 2017 itu Let's Read muncul gitu untuk menjangkau lebih luas. Jadi dengan aplikasi itu bisa menjangkau lebih luas, karena kan kalau distribusi itu kan kadang mahal di distribusinya ya, apalagi negara kita negara kepulauan gitu ya. Harapannya dengan aplikasi ini bisa menjangkau dari Aceh sampai Papua, dari Talaut sampai Rote kayak gitu kan, bisa menjangkau sejauh itu gitu. Itu sih yang dilakukan sama Let's Read. Jadi kenapa kok masih ini anak-anak, karena anak-anak itu balik lagi ya, literasi itu dasar ya, jadi fondasi gitu. Kalau kita mau pohon itu berbuah, kita harus perbaiki akarnya dulu, sirami akarnya dengan mineral-mineral gitu ya, maksudnya air dengan mineral yang tinggi, seimbang lah, sesuai dengan kebutuhan. Dari pohon yang akarnya baik, tentu pasti akan daunnya pasti akan bagus, batangnya bagus, daunnya bagus. Batang dan daun yang bagus tentu akan menghasilkan buah yang enak. Kalau kita fokus ke buah nih, fokus ke atas nih misalnya gitu, ya mungkin akarnya tidak terpelihara dengan baik. Maksudnya kayak kita sebenarnya yang diperlukan itu adalah dasar. Nah ini nih sebenarnya yang jadi keresahanku juga. Kenapa aku bilang aku sefrekuensi sama si Let's Read nih? Karena Let's Read mengejar fondasi ya, mengejar anak-anak usia dini nih yang jadi targetnya mereka untuk dibacakan buku. Bahkan Let's Read sekarang sudah ada buku untuk anak-anak SD kelas rendah dan SD kelas tinggi juga sudah ada gitu. Beberapa bukunya sudah ada untuk itu. Kenapa aku bilang sefrekuensi sama Let's Read? Karena aku merasa nih pemerintah itu fokus dengan SD
sampai SMA, sampai universitas tuh negeri banyak banget. Tapi TK negeri itu sedikit, PAUD negeri ada nggak? Coba cari. Bingung. Nggak ada kayaknya. Kayaknya nggak ada. Itu yang sangat disayangkan. Kenapa di usia Golden Age pemerintah tidak hadir jadi fondasi yang kuat gitu untuk anak-anak ini gitu. Terus sih kenapa kok jadi ini ke swasta gitu. Aku Atau sih mereka mikirnya mikirnya masih waktu-waktunya sama orang tua mungkin ya. mungkin, tapi kan kita harus tahu edukasi orang tua yang seperti apa gitu kan ya. Kalau balik lagi orang tuanya fondasinya bagus nggak dari kecil? Kalau nggak bagus ya ibaratnya buahnya nggak seberapa cantik, nggak seberapa oke nih, nggak berisi gitu ya. Terus bijinya ditanam, numbuhin pohon yang kurang maksimal lagi. Pohon yang kurang maksimal tadi berbuah, buahnya jelek banget. Terus bijinya tadi jatuh ke tanah lagi, tumbuh pohon lagi, makin tidak berkualitas gitu kan. Gitu. Jadi ya harus diberesin dari akarnya gitu. Dan akarnya adalah anak-anak usia dini itu gitu. Ini agak OOT nih pertanyaan, tapi ada concern juga karena kemarin ada bahasan-bahasan soal anak berkebutuhan khusus dan literasi gitu. Apakah mungkin Mbak Elsa pernah punya pengalaman melakukan kegiatan read aloud gitu, atau kontak dengan anak-anak berkebutuhan khusus ketika berkegiatan read aloud kayak gitu? Pernah dong, karena dulu kan ada di sekolah swasta ya yang tidak boleh, kurang tahu ya, kalau dulu itu di sekolahku tuh tidak boleh menolak orang, nggak boleh nolak siswa gitu ya, inklusi ya. Jadi apapun, ada anak ADHD, ada anak autis gitu, terus ada misalnya apa ya kemarin itu ya, kelangkaan tulang belakang jadi kayak bengkok gitu apa kayak gitu, terus semuanya ini banyak yang ini kok satu kelas itu pasti ada 2 atau 3 anak. Jadi di kelas itu kan maksimal 12 anak ya, 12 anak di handle dengan 2 guru gitu. Terus itu pasti ada 2 atau 3 anak berkebutuhan khusus. Tentu mereka ada shadow-nya ya, ada teacher pendampingnya ya, ada shadow-nya. Jadi kita juga bacakan ke mereka, mereka memahami, tapi ada waktu khusus memang. Maksudnya mereka nggak segera bisa untuk anak-anak tertentu tuh nggak segera bisa memahami gitu, nggak bisa memahami langsung dengan cepat kayak kita gitu, enggak gitu. Tapi ada anak-anak yang memang suka dengan cerita itu, terus pengulangan, terus miss mau yang ini miss gitu. Kadang mereka nunjuk minta yang kayak gitu. Itu sih, dan it works. Mereka tuh bukan nggak tahu apa-apa, mereka tuh hanya perlu ada orang yang meluangkan waktu untuk mereka untuk membacakan buku buat mereka. Jadi mereka juga berinteraksi loh, dan meskipun kayak ketika ketawanya mungkin terlambat gitu ya, tapi mereka maksudnya mereka menikmati kegiatan ritual itu juga. Ya, sesuai namanya kan berkebutuhan khusus ya, berarti memang butuh perhatian khusus gitu kan, bukan betul, berarti terus keterbelakangan terus ditinggal gitu kan. Betul. Memang butuh extra care aja gitu. Ya. Oke, ini sepertinya sudah cukup lama menemani. Iya, sama senang banget ini, kayaknya pertanyaannya kayak di luar dari yang di skenario kan, karena sebenarnya kayak ya genuine curiosity juga sih kebetulan itu. Tapi aduh, kayak lebih banyak kepo karena kayak ya memang tertarik di bidang literasi, tapi memang sangat masih kopong nih gitu. Tapi ada sih share the same view about literasi itu ya, sama gitu, kayak oh ya memang literasi itu dasar gitu, memang yang harus dijaga atau yang benar-benar difokuskan ini memang akarnya, karena kita mau menguatkan pohonnya gitu kan. Betul. Itu setuju banget sih gitu. Tapi ya tadi masih harus menuntut ilmu dulu nih supaya bisa membantu Read Aloud Indonesia nanti gitu. Jadi
anggap aja investasi ya. Ya, tentu Ritual Indonesia akan sangat senang ketika ada narasumber-narasumber yang apa ya, punya ilmu, punya pengalaman. Pasti kita akan sangat senang sekali, Mhm. Kak Clara. Jadi Iya. feel free untuk kontak kami semua gitu entah di Ritual Indonesia, Ritual Jogja, Mhm. apapun yang dibutuhkan teman-teman tentu kita pasti akan dukung gitu. Misalnya, oke, Aduh. untuk ngisi kuesioner atau apa gitu, kita tuh akan bantu kayak, "Ayo guys kita kumpulin yuk, ini Mhm. ada ini," gitu. Jadi itu sesuatu yang baik untuk negeri ini, kenapa nggak kita dukung gitu. Mhm. Ya nih, mumpung sampai di situ, nah ini kira-kira apa nih yang mau disampaikan mungkin buat, mmm, award di LPDP in general yang mau berangkat atau specifically yang mau belajar literacy nih kan kalau, dari LPDP sih ada 2 yang aku tahu, aku dan Kak Iya, Afi kan gitu. Jadi ya. mungkin ada pesan apa, harapan apa gitu? Harapannya buat teman-teman LPDP, khususnya yang jurusan literasi anak ya, Kak, ya. Mhm, literasi anak. Bawakan kami, kabar baik gitu untuk anak-anak Indonesia khususnya ya, karena ini literasi anak, jadi Mhm. bawakan kami kabar baik. Bahwa literasi itu bukan sesuatu yang menyeramkan, bahwa kabar gembira dari sana, apa yang sudah didapat dari sana, apa yang bisa dibagikan di sini, dan Mhm. apa yang bisa kami tiru dan modifikasi di sini, bagikan itu buat teman-teman pegiat literasi. Tentu kami akan sangat senang membagikan pengalaman-pengalaman Kak Clara dari sana gitu. Jadi kumpulkan banyak pengalaman. Siap. Gitu. Kita saling melengkapi pengalaman ya kan kayaknya, Mbak Elsa kan sudah berkecimpung di dunia literasi sejak, 2012 ya, atau sejak kecil malah, sejak belia gitu. Dan, apa, kalau aku pribadi mungkin kayak bener-bener baru mulai concern-nya belakangan ini, I don't know, kayak mungkin dipanggil oleh semesta gitu kan. Jadi kalau Iya, dari pengalaman kurang, tapi, ilmu mudah-mudahan akan banyak yang bisa didapatkan dari UK. Jadi nanti kita saling melengkapi di in both ends lah ya gitu ya. aduh, Amin. sangat-sangat senang sekali karena banyak banyak banget, mungkin teman-teman juga yang punya pengalaman gitu, tapi Mhm. mungkin nggak tahu teorinya bagaimana gitu. Jadi mungkin Mhm. Kak Clara nanti bisa bagi-bagi. Tentu, aku bisa, jamin ketika Kak Clara di sana pun, Mhm. itu pasti akan banyak, panggilan-panggilan narsum Waduh. atau tentu karena udah tahu nih, oh iya ada 2 kandidat nih literasi anak, pasti Mhm. akan kita promosikan gitu untuk Mhm. masuk ke teman-teman gitu. Wah. Harapannya banyak orang yang ini ya, makin aware gitu. Karena kan selama Mhm. ini mungkin teman-teman di Indonesia tuh nggak punya gambaran tentang gimana sih di luar itu anak-anaknya tuh diapain sih, kok bisa mereka jadi pinter, kok bisa gitu kan ya. Mhm. Mhm. Yang ditangkap dari teman-teman di Indonesia tuh adalah, tipikal-tipikal tiger mom gitu ya mungkin ya, tiger parenting gitu ya. Iya, Asian Yang parent ya, Asian tipikal. parent banget Mhm. gitu ya, Mhm. yang ngirim anaknya les kemana aja, habis pulang sekolah les kayak gitu. Padahal ada hal sesederhana itu gitu. Mhm. Yang bisa dilakukan adalah ya salah satu meningkatkan bondingnya dengan cara membacakan buku. Mungkin kalau nanti ketika sampai di sana mungkin akan lebih familiar ya dengan Iya. orang tua membacakan buku gitu. Atau bahkan ketika di Jogja pun kayaknya saya sering lihat ini sih, lihat foreigner gitu ketika anaknya menunjukkan sesuatu tuh dia kayak bukan fokus dengan, ponsel atau apa gitu, tapi mereka kayak merespon gitu, "Wow!" gitu ya, anaknya waktu itu tuh nunjukin Barbie gitu ya, terus bapaknya tuh langsung, "Wow, aku ini kayak monsternya dinosaurus gitu, kamu mau lari nggak?" Gitu, kayak gitu-gitu. Jadi bapaknya tuh merespon begitu dan ibunya pun juga merespon hal serupa gitu, artinya ada bonding yang kuat Mhm. Mhm. dan bonding yang kuat itu dari mana? Dari satu jembatan literasi itu tadi. Mantap. Keren keren keren. Literasi adalah jembatan. Iya, literasi adalah jembatan. Wah, mantap. Itu It's a aduh wonder quotes-nya bridge. banyak banget. Iya Iya. loh, aku ngerasa literasi it's a wonder bridge ya, Mhm. gitu. Jadi it's not just bridge,
tapi it's Wonder Bridge. Siap, Wonder Bridge. Noted. Ya, ya, mengemban tanggung jawab yang cukup besar nih. Tapi feel free to chat me sih. Apa nih teman-teman dari Red Cloud Jogja atau Red Indonesia. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyain aja kan. Lumayan bisa jadi PR buat aku pelajari ya di sana. Kalau nggak nanti kayak ya cuman ngikutin aja yang ada gitu kan. Kalau misalnya ada aspirasi. Kita gitu akan update kasus-kasus terbaru. Oh siap. Ditunggu ya kasus-kasusnya nanti biar saling membantu lah seperti itu. Bantu saya belajar dan membantu membagikan ilmu juga. Iya. Oh, seneng banget. Sama seneng banget kalau bisa sangat bermanfaat lah ya ke orang gitu. Nggak terus ini udah punya ilmu terus mau dikemanain kan sedih juga ya kalau nggak tahu harus dikasih kemana kayak gitu. Ya. Mungkin seperti pakan sayap Garuda. Ya mungkin untuk malam ini sekian dulu. Terima kasih sudah menemani ini kurang lebih setengah jaman, mungkin lebih ya. Terima kasih Kak Clara sudah mewawancaraiku ya. Nggak wawancara ya ini ya. Sudah ngajak ngobrol. Interview ya.